Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi di kelas 11 MIPA. Ini materi terakhir, yaitu sistem koloid. Ya. Nah, di sini di dalam sistem koloid ini, oke, kita langsung saja. Oke, kita ke materi. Nah, di sini materi yang akan kita bahas adalah apa sistem koloid, kemudian sifat-sifatnya, kemudian pembuatan koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Nah, di sini sistem koloid ini kita akan membahas juga di sini tentang dispersi, kemudian perbandingan sifat, macam-macam koloid dan penggunaan koloid. Dispersi, ya. Dispersi ini adalah penyebaran merata dua fase, ya. Di mana dua fase ini adalah fase terdispersi dan medium terdispersi. Oke. Misalkan kalau kita visualisasikan, nah ini dia, ya. Di sini ada tiga sistem dispersi, yaitu dispersi molekuler atau larutan, ya, larutan. Jadi kelihatan oleh mata kita, kasat mata kita itu rata semuanya larutan, ya. Contoh misalkan ketika kita mau mencampurkan air dengan sirup, ya, diaduk-aduk, itu akan kelihatan rata. Oke, kemudian dispersi kasar, suspensi ini contohnya misalkan, ya. Nah, ini kalau kelihatan kasat mata ini dia tercampur, tapi kelihatannya masih ada yang kelihatan kasar-kasar, menggumpal dan sebagainya. Kemudian dispersi halus, yaitu koloid. Nah, ini akan nanti kita bahas, ya. Nah, di sini fase terdispersi adalah zat yang terdispersikan. Yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Oke. Nah, fase terdispersi adalah zat yang terdispersikan, misalnya susu. Ya, kemudian medium terdispersi, yaitu medium yang digunakan untuk mendispersi, misalnya air. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi contoh dalam suatu larutan, kita akan menentukan mana sih yang termasuk fase terdispersi dan mediumnya. Nah, contoh kita misalkan kita memasukkan susu, ya, susu campurkan dengan air. Nah, di sini ada dua fase. Nah, di mana ada fase terdispersi, yaitu susu, ya, kemudian ada mediumnya yaitu air, ya, atau untuk mendispersikan atau untuk mencampurkan susu dengan air tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini di dalam sistem koloid, ya, kita membandingkan, ya, perbandingan sifat larutan, koloid dan suspensinya. Nah, di sini larutan, koloid, suspensi. Nah, larutan di sini hanya satu fase. Kalau koloid berarti dua fase dan suspensi juga ada dua fase. Oke. Kemudian untuk larutan stabil, koloid sukar mengendap, ya. Kemudian suspensi mudah mengendap. Yang ketiga, untuk larutannya tidak dapat disaring, ya, dalam penyaringan ini dapat disaring dengan penyaring ultra yang sangat kecil, sedangkan untuk suspensinya dapat disaring. Untuk larutan ini ciri-cirinya homogen. Untuk koloid tampak homogen, padahal masih ada partikel-partikel kasar, ya. Untuk suspensinya adalah heterogen. Nah, untuk ukuran partikel,
Untuk larutan ini ukuran partikelnya lebih kecil dari 1 nanometer, sedangkan untuk koloid ukuran partikelnya 1 sampai 100 nanometer, sedangkan untuk suspensi ukuran partikel lebih besar dari 100 nanometer. Kemudian larutan, ya, yang keenam ini sistem dispersi molekuler, ya, molekul. Sedangkan untuk sistem dispersi padatan halus ini, ya, untuk koloid sistem dispersinya padatan halus, sedangkan untuk suspensi sistem dispersinya padatan kasar. Contohnya ini larutan, ya, ini larutan gula, air laut, ya, atau garam misalkan dicampurkan. Untuk koloidnya sabun, susu. Jadi kalau sabun atau susu seolah-olah itu homogen, larut nyampur, tapi padahal sih masih ada partikel-partikel kasar yang terlihat, ya. Kemudian untuk suspensi campuran air dan pasir. Nah, ini sama aja dengan heterogen, ya. Oke, lanjut kita ke macam-macam koloid. Nah, ini macam-macam koloid atau jenis-jenis koloid, ya. Sini kurang lebih ada 7. Sini aerosol atau padatan, di sini fase terdispersinya, ya, fasenya padat. Kemudian medium pendispersinya gas, contohnya asap, debu. Kemudian sol dibagi menjadi 2, sol biasa dengan sol padat, ya. Untuk sol sini padat menjadi cair, yaitu contohnya adalah agar-agar, ya. Sedangkan sol padat menjadi padat, kaca berwarna. Kemudian emulsi, ya, emulsi cair, fase terdispersi cair, kemudian medium pendispersi cair. Contohnya adalah susu, santan, krim, lotion. Yang keempat, aerosol atau cair, ya. Cair di sini fase terdispersinya cair, medium pendispersinya cair. Contohnya susu, santan. Maaf. Nomor 4, ya. Tadi maaf saya salah baca. Aerosol ini fase terdispersinya cair, medium pendispersinya gas. Contohnya kabut, awan. Kemudian emulsi padat, ya, di sini fase terdispersi cair, kemudian medium pendispersi padat, contohnya keju, mentega, mutiara. Kemudian nomor 6, buih, ya, atau busa, dia fase terdispersi dalam gas dan medium pendispersinya cair. Contoh krim kocok, busa sabun. Busa padat. Di sini fase terdispersi gas, medium pendispersi padat, karet, busa, batu apung. Oke, silakan kalian bisa di screenshot lah, atau misalkan bisa nyari di internet, kurang lebih sama. Karena ini materi, ya, untuk semuanya. Jadi ya tinggal baca-baca saja. Nah, contoh di sini fase terdispersi adalah zat yang terdispersikan. Misalnya susu tadi sudah saya jelaskan, medium terdispersi, medium yang digunakan untuk mendispersi, misalnya air. Tadi sama saja, ya. Oke, sekarang penggunaannya. Nah, kegunaan koloid ini yang pertama, ya. Di sini untuk kosmetik, ya, contohnya krim, ya, lotion, hair cream, gel, dan lain-lain, ya. Ini untuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya dalam makanan. Nah, makanan ini es krim, mayonaise, agar-agar, susu, santan, sirup, ya. Ini dari makanan. Ya, jadi makanan lumayan banyak, ya. Kalau kita lihat, ini merupakan bagian dari koloid ternyata. Kemudian dalam bidang farmasi, ya, obat-obatan, di sini
krim penyakit kulit, sirup obat, minyak ikan. Ya, jadi yang berbau-bau cair ini adalah termasuk koloid ya. Sirup-sirup obat yang cair yang diminum ya. Kemudian krim-krim ya, krim-krim itu, kemudian minyak ikan yang kita konsumsi yang mengandung DHA ya. Nah, itu ternyata termasuk koloid dalam bidang farmasi. Anak-anak semuanya, di sini, nah adapun di sini sifat-sifat koloid ya, sifat-sifat koloid yang harus kita pahami di sini ada efek tindal, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, koloid liofil, dan koloid liofob. Baik, sekarang kita bahas adalah efek tindal terlebih dahulu. Nah, efek tindal ini adalah efek ya penghamburan cahaya oleh partikel koloid ya, sehingga tampak lintasan berkas sinar di dalamnya. Contoh di sini, ketika kalian mau menyinari ya, misalkan ini adalah larutan ya, larutan, maka ada berkas cahaya partikel yang melintas ya, atau koloid yang melintas. Ini dia contohnya tuh ya. Atau misalkan kalian ketika melihat berkas cahaya misalkan ya, cahaya matahari ya, misalkan kalian ada gelas kemudian melewati gelas tersebut, maka di situ akan ada partikel-partikel yang ketika oleh mata kita itu akan terlihat dia sedang bergerak-gerak seperti itu ya. Contoh misalkan di sini kita gambar nyatanya. Nah, ini dia. Misalkan kalian dari efek tindal ini menghamburkan cahaya senter dari larutan deterjen. Nah, di situ akan terlihat ya, akan terlihat sangat jelas itu cahaya senter tersebut melintas larutan deterjen tersebut ya. Oke, coba saya ini barangkali ada videonya ini dijalankan. Tidak, ini ternyata. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Di sini percobaan pada larutan tidak menunjukkan gejala efek tindal. Ya, di sini tampak pada gambar cahaya diteruskan ke layar dengan jelas tanpa berkas cahaya pada larutan. Nah, di sini. Lihat di sini. Sebentar. Nah, di sini tidak ada cahayanya, tapi hanya dilanjutkan saja berkas cahaya tersebut ya. Tapi kalau dari contohnya dari larutan yang mengandung koloid seperti teri susu kemudian deterjen, ini ada berkasnya di sini ya yang melewati. Sementara ini tidak ada. Jadi di sini hanya awal dan ujungnya saja langsung ada. Oke, lanjut. Nah, kemudian selanjutnya adalah gerak Brown. Nah, gerak Brown ini adalah gerak zigzag, gerak acak, ya, gerak yang tidak beraturan dari partikel koloid. Nah, sehingga yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, tidak mengendap. Ya, inilah gerak Brown. Ya, jadi bergerak terus, ya, sehingga mengakibatkan stabil. Kemudian selanjutnya elektroforesis. Elektroforesis ini gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Ya, ya, gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Manfaatnya untuk menentukan muatan partikel koloidnya. Kemudian untuk memproduksi barang industri dan karet. Kemudian mengurangi pencemaran udara dengan pengendapan elektrostatika. Oke, misalkan di sini kita visualisasinya. Nah, ini seperti ini. Jadi, nah, ketika ada sumber listrik, ya, di sini ada ion positif dan negatif. Maka ion positif akan mendekati ion
apa namanya? Jadi ion positif akan mendekati ion positif, negatif akan mendekati ion negatif, ya. Oke. Nah, di sini terlihat jelas di sini ada suatu partikel yang bergerak, yaitu partikel ion negatif dan ion positif. Nah, di dalam sumber listrik ini positif, ini negatif. Maka partikel ion negatif dia akan menuju ion positif, sedangkan yang ion positif akan menuju ion negatif. Jadi saling mengikat, saling menarik, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah adsorpsi. Nah, di sini untuk adsorpsi, sifat adsorpsi ini penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Contoh di sini koloid, ya, FeOH3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+, ya. Jadi dia menyerap partikelnya. Oke, lanjut koagulasi, ya, penggumpalan di sini. Nah, koagulasi ini adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid, ya. Nah, di sini FeOH2, misal ini kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misal ini digunakan sebagai apa namanya? Menjernihkan air, ya. Jadi kalau misalkan air sungai ini atau air di sekitar rumah kalian ini kotor, keruh, bagaimana caranya supaya jernih? Nah, untuk menjernihkan air kita berikan tawas, ya, berikan tawas ke dalam air tersebut, ya. Nah, maka otomatis di situ si tawas tersebut akan merusak, ya, akan merusak struktur kotoran-kotoran di dalam air tersebut, sehingga lama-kelamaan akan menggumpal. Nah, ketika sudah menggumpal, partikel tersebut akan mengendap ke bawah, sehingga lama-kelamaan air yang tadinya kotor atau tidak jernih akan menjadi jernih dan bagus, ya. Itu sistemnya, ya, contohnya. Kemudian koloid pelindung. Nah, di sini untuk koloid pelindung ini sifatnya suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Ya, jadi hanya sebagai pelindung saja. Kemudian selanjutnya dialisis. Nah, ini dialisis ini adalah proses menghilangkan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Nah, ini contohnya proses pemisahan, ya, hasil metabolisme dari darah oleh ginjal, ya. Nah, ini biasanya apa namanya, proses ini, ya, cuci darah seperti ini, ya. Jadi dihilangkan ion-ionnya yang mengganggu kestabilan atau yang mengganggu kinerja darah, ya, di ginjal dihilangkan sehingga nanti kinerja darah tersebut, ya, akan stabil lagi. Oke, selanjutnya yang terakhir sifatnya adalah liofil dan liofob, ya. Liofil dan liofob ini koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Kemudian kalau liofob, koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya, ya. Nah, di sini jika medium pendispersi berupa air maka disebut koloid hidrofil, ya, dan koloid hidrofob. Oke, lanjut sekarang kita ke penerapannya. Ya, ini penerapan air, ya, dalam apa namanya, kehidupan sehari-hari, ya. Nah, contohnya ini dari apa namanya, pengolahan air bersih, ya. Nah, di sini tahap-tahap pengolahan air di sini yang pertama adalah koagulasi, kemudian penyaringan, adsorpsi, kemudian desinfeksi. Ini ada skemanya, ya.
Nah, di sini anak semuanya untuk koagulasi, ya koagulasi di sini. Nah, air sungai yang diendapkan lumpurnya lalu tambahkan tawas ya Al2SO4 3 kali dan gas klorid atau kaporit. Nah, tadi fungsinya tawas adalah untuk mengumpulkan lumpur klorid yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, sehingga lama-kelamaan dia akan membentuk koloid yaitu AlOH3 dan akan mengendap ya. Sedangkan fungsi kaporitnya adalah membasmi kuman. Ini proses pengendapan. Terus selanjutnya penyaringan. Nah, kemudian penerapan selanjutnya adalah ini ya, penyaringan. Langkah penyaringan. Dimana di sini air disaring dengan saringan yang terdiri dari lapisan kerikil dan pasir. Ya. Jadi tadi koagulasi sudah, penyaringan, sekarang adsorpsi. Nah, di sini absorpsi di sini adalah penyerapan dilakukan oleh AlOH3 dan karbon aktif. Nah, fungsi karbon aktif yaitu menghilangkan bau, warna, rasa, dan zat-zat kimia. Jadi untuk menetralisir ya zat-zat kimia. Nah, kemudian selanjutnya adalah adsorpsi. Sebentar. Selanjutnya disinfeksi. Nah, di mana disinfeksi ini adalah air yang sudah cukup bersih ditambahkan kapur untuk menaikkan pH dan gas klorin guna mematikan hama. Ya, jadi bisa jadi diberikan kapur ya untuk menaikkan pH. Ya, barangkali tadi pH-nya itu adalah asam, ketika dikeringkan kapur jadi agak sedikit basah. Nah, ini secara keseluruhan ya prosesnya pengolahan air yang memanfaatkan sistem koloid ya. Di sini koagulasi, ini pengendapan diberikan tawas dan kaporit, kemudian penyaringan. Di sini penyaringan itu menggunakan pasir dan kerikil, kemudian absorpsi berikan AlO3 dan karbon aktif, kemudian desinfeksi itu berikan kapur ya supaya bakteri, hama dan sebagainya supaya mati, kemudian barulah didapat air bersih ya. Yang terakhir adalah pembuatan. Nah, pembuatan sistem koloid yang pertama ada 3 cara. Cara kondensasi, kemudian cara dispersi, koloid asosiasi ya. Nah, di sini untuk cara kondensasi ini adalah penggabungan partikel halus menjadi partikel yang berukuran koloid. Nah, di sini ada beberapa prosesnya. Yang pertama pendinginan. Nah, proses ini akan menggumpalkan ion larutan menjadi koloid. Kemudian penggantian pelarut. Nah, cara membuat koloid dengan menggantikan zat ya. Kemudian pengembunan uap. Contohnya di sini uap raksa dialirkan melalui air dingin sehingga membentuk sol raksa. Oke, kita lanjut. Kemudian cara kondensasi ya. Ini dua larutan yang mengandung larutan elektrolit dicampurkan sehingga menghasilkan endapan berukuran koloid. Ini untuk cara kondensasi ada beberapa reaksinya di sini ya, reaksi redox ya bisa dilihat, kemudian hidrolisis yaitu dengan air, kemudian dekomposisi rangkap ya, kemudian reaksi penggaraman juga. Yang kedua adalah cara dispersi. Cara dispersi ini memecahkan partikel kasar menjadi partikel koloid. Ada yang pertama ada 2 ya, cara mekanik yaitu partikel kasar digerus sampai tingkat kehalusannya tertentu lalu didispersikan ke medium. Itu contohnya pembuatan sol belerang. Kemudian cara peptisasi.
yaitu endapan dipecah dengan zat pemecah menjadi partikel koloid, contohnya agar-agar ya, dipeptisasi dengan air. Atau ini cara mekanik, misalkan kita mau membuat cuing ya. Ini dari daun cuing kita diremas-remas pakai tangan, kemudian kita peras ya. Ini cara mekanik ya, berarti cuing itu menggunakan cara dispersi. Selanjutnya cara dispersi yang ketiga, cara Bussard Reading, atau elektrodispersi. Ini hanya membuat sel logam. Jadi prosesnya seperti ini ya, logam dicelupkan ke dalam medium dispersi, kemudian kedua ujung elektroda dialirkan listriknya sehingga uap logam timbul dan terbentuk. Kemudian cara homogenisasi dipakai untuk membuat emulsi. Oke, terakhir koloid asosiasi. Nah, di sini contohnya adalah sabun deterjen ya. Nah, di sini untuk koloid asosiasi ini adanya bersifat hidrofilik dan hidrofobik ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, ini ekor, ini kepalanya. Nah, jadi di dalam deterjen ini ketika kita memasukkan air dalam ember, kemudian pakaian, kemudian tinggal kita masukkan saja deterjen ya, kita masukkan, kemudian kita rata, dikucek-kucek. Bahkan kalau didiamkan saja, itu kotoran-kotoran ya yang menempel, misalkan debu dan sebagainya di dalam pakaian itu akan terangkat atau terlepas dari pakaian tersebut ya. Oke, kita berikan contoh di sini ya untuk visualisasinya. Nah, ini dia ya. Nah, molekul deterjen menempel. Nah, ini dia tuh menempel ke dalam ini kotor-kotoran. Nah, kemudian kotoran lama-kelamaan akan terangkat ya, atau terlepas dari pakaian tersebut ya. Seperti itu. Baik, anakku semuanya, cukup dari saya untuk materi koloid ini, karena materi bab terakhir di kelas 11 ini adalah materi ya, tinggal baca-baca saja. Jadi silakan tinggal baca-baca saja ya. Nah, adapun ini untuk pelatihannya ya, nanti silakan ini dijawab ya, nanti ini dijawab, silakan. Nanti untuk jawabannya silakan kalian komen di di komentar di deskripsi di bawah ya, di channel YouTube saya ya. Oke, yang pertama, 1. Persamaan antara koloid dan suspensi pada pembuatan zat padat dalam air adalah, oke, silakan pilih. Nah, ini yang kedua, peristiwa berikut. 1. Pembentukan delta pada muara sungai. 2. Pemurnian gula pasir. Kemudian 3. Penyembuhan sakit perut oleh norid. 4. Penjernihan air. Yang bukan merupakan contoh peristiwa koagulasi koloid adalah, oke, silakan dipilih ya, silakan boleh di screenshot dulu. Nomor 3, oke, di sini larutan warna, kemudian setelah penyaringan berkas cahaya. Tinggal dibaca saja di sini tabelnya. Berdasarkan data tersebut, pasangan larutan yang tergolong dispersi koloid adalah, oke, silakan dipilih ya. Baik, anak-anak semuanya, silakan ditulis jawabannya di kolom komentar di bawah. Tulis nama, nomor absen, kelas,
terus jawabannya apa, nomor 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih dari saya. Akhirul kalam, selamat belajar, penuh semangat untuk menggapai impian dan harapan Anda, karena sebentar lagi kalian akan melewati, yaitu menghadapi penilaian akhir tahun, ya. Oke, akhirul kalam, semoga semuanya diberikan kemudahan pada PAT nanti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.